Kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta seluruh jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Yang saya hormati para murabbi, para musyrif, dan juga yang kami banggakan, yang kami cintai, para mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, termasuk pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para adik-adik mahasantri, ini sebagaimana tadi malam dimulai oleh Kiai Mudir, Kiai Izzuddin, bahwa ini sambil menunggu masa validasi ini berakhir, ini insyaallah akan ada semacam at-taujihat atau al-irsyadat dari para pengasuh secara bergantian. Pertama, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum wa marhaban bi iltihaqikum bi iltihaqikum bi hadhihi al-jami'ah, Jami'ati Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Malang. Jadi selamat datang di UIN, tepatnya di Ma'had yang disebut dengan Pusat Ma'had Al-Jami'ah atau panggilannya biasanya Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Ini tentunya harus kita syukuri, dan ini dalam beberapa hari ini masih ada saudara-saudara kita yang masih belum masuk Ma'had. Jadi mulai tahun ini, kalau beberapa tahun sebelumnya hanya ada 2 titik, yaitu kampus 1 dan kampus 2. Sekarang mulai tahun ini ada Ma'had 3. Biasanya kalau mahasantri atau mahasiswa baru itu datang, Kota Malang itu menyambut dengan cuaca yang cukup dingin. Jadi mungkin kalau ada yang belum terbiasa atau biasanya di tempat-tempat yang relatif panas, itu biasanya kedinginan. Tapi tenang saja, itu hanya berlangsung biasanya sekitar Agustus, September. Setelah itu biasa. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah, ada satu hal yang patut kita syukuri, yang seringkali kita itu lupa. Saya yakin dari sekian banyak mahasantri baru yang sudah validasi sejak kemarin dan hari ini, besok masih ada lagi, hari Kamis masih ada lagi. Ini tidak semua ya, itu yang cita-cita sesungguhnya itu adalah kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Ada yang pengennya itu di UGM, ada yang pengennya itu di kampus-kampus yang ternama. Tetapi kemudian karena ada satu dan lain hal sehingga kita ini bertemulah di sini, kita bersilaturahim di sini, kita kemudian masuk Ma'had. Ada yang memang sejak awal sudah kepingin di UIN agar bisa merasakan bagaimana kehidupan di Ma'had. Karena Ma'had kita ini memang beda. Kenapa? Karena ini adalah sintesa perguruan tinggi dengan pesantren. Nah, dari sekian banyak niat atau sekian banyak tekad yang berbeda-beda ini, ketika kita sudah masuk ke Ma'had, maka ini yang harus kita syukuri.
Karena tidak ada satupun peristiwa, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk ketika kita kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, yang ini tentunya dengan izin Allah. Ini takdir. Jadi kalau sampean ditanya kuliah di mana, sampean harus pede. Saya kuliah di UI yang negeri, ya di UI ini. Kalau UI yang di Depok atau yang di Salemba itu tidak negeri, karena tidak ada bunyi negeri. Jadi ini kita harus punya rasa kebanggaan, yang dari kebanggaan itu memunculkan kesyukuran, yang dengan itu akan memunculkan kita semangat belajar di sini, termasuk di Ma'had. Jadi yang jurusan-jurusan yang ada di kampus 1 ini, sampean berada di kampus utama, karena kampus 1 itu gedung rektoratnya di sini. Kampus 2, kampus 3 nggak ada gedung rektoratnya, karena gedung rektorat ya hanya di sini. Lah yang di sini ini dengan jurusan yang bermacam-macam, bukan hanya di sini, tetapi di kampus 2 dan kampus 3 itu memang UIN Maulana Malik Ibrahim ini adalah kampus pertama yang mengembangkan model pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Maka semua harus masuk Ma'had. Jadi dulu itu mahasiswa kita itu terbatas 3.000 sekian, karena daya tampung Ma'hadnya tidak memenuhi. Kemudian bertambah lagi di kampus 2, bertambah. Sekarang insya Allah mahasiswa baru sudah mencapai 5.700 sekian, jadi sudah hampir 6.000. Nanti tahun depan kalau kampus 3 sudah optimal, itu bisa jadi nambah lagi. Jadi memang setiap tahun itu mahasiswa di Malang itu cukup banyak. Kampus sebelah ini depan itu per tahun itu mabanya itu bisa 17.000, karena memang tidak ada ma'hadnya. Dengan begitu, para adik-adik mahasantri yang kami banggakan dan kami cintai, ada satu hal yang patut kita ingat. Dan ini di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini heterogen, macam-macam. Ada yang memang sudah lama mondok, ada yang belum pernah merasakan mondok atau mesantren sama sekali. Bagi yang sudah pernah mondok, maka perlu kami sampaikan bahwa apapun yang ada di Ma'had ini, sistem yang sudah dibangun ini tolong bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Karena ini terjadi di tahun yang lalu. Ada beberapa orang, tidak banyak sebenarnya, ini merasa sudah pernah mondok, lalu ketika masuk kelas taklim merasa bahwa saya sudah belajar semua, lalu akhirnya tidak pernah mengikuti. Maka yang terjadi adalah dia tidak dinyatakan lulus Ma'had. Padahal konsekuensinya kalau tidak lulus Ma'had, tidak bisa mengambil atau memprogram mata kuliah studi keislaman. Jadi studi fikih, studi Quran hadis, ya, studi teosofi dan seterusnya, itu tidak bisa diambil, akan terkunci di siakannya. Maka bagi yang sudah lama atau sudah pernah mondok, maka tolong ini diikuti dengan baik. Bagi yang belum, maka jadikanlah ini sebuah momentum, sebuah kesempatan yang berharga untuk nambah-nambah keilmuan dan ketakwaan kita. Imam Asy-Syafi'i itu pernah berpesan begini: hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda itu, kata Imam Syafi'i, demi Allah itu dengan dihiasi ilmu dan ketakwaan. Kalau ada anak muda, ya muda itu ya kisaran usia-usia sampean ini, karena sampean ini dari sekolah menengah tingkat atas masuk ke jenjang perguruan tinggi, ini kan kisaran usia kira-kira 17-18 atau mungkin 19, maksimal 20 lah. Atau mungkin yang kelasnya dulu akselerasi mungkin ada yang 16, tapi tidak banyak. Ya. Jadi ini harus masa kesempatan kalian mengasah dua hal ini. Karena ulama yang lain ada yang mengatakan begini, kehidupan seorang pemuda itu sampai usia 20-an tahun, nanti kalau sudah 20-an tahun lebih, berarti sudah 29 bahkan sampai masuk 30, wa a'jazahul fakhoru fala fakhor. Kok dia tidak punya hal yang diunggulkan, tidak punya kelebihan, tidak punya keunggulan, maka
akan sulit dicari keunggulan setelah dia melewati usia 20-an tahun. Makanya kalau sampean lihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, bagaimana kita ini harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua, perjuangannya sungguh sangat berat. Lalu di lanjutan ayat itu ada ayat hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika seseorang itu mencapai usia dewasa dan mencapai usia 40 tahun. Jadi 40 tahun secara spesifik itu disebut oleh Al-Qur'an. Maka di sini kemudian para ulama menggali ada apa usia 40 tahun. Nah, yang menarik di ayat ini hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana, lalu dia berdoa qal rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Apa artinya? Rabbi auzi'ni, ya Allah, anugerahkanlah kami, bimbinglah kami an ashkura ni'matak, agar saya ini pandai mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, ni'mataka alayya. Ternyata kata para ulama setelah diteliti, orang itu kalau sudah usia 40, kok dia masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, itu nanti setelah usia 40 susah, lebih sulit untuk menghilangkan. Umpama ada orang kecanduan game online, dimanapun tempatnya pasti ngegame, di masjid ngegame, waduh, gak karu-karuan. Kalau sudah lewat 40 kok cek pancetai, ini uangnya ini. Lalu orang usia 40 kalau bawaannya sebelumnya tidak diasah, ini kalau sekadar 40 ini angel. Nah, yang menarik di ayat ini, kesan yang kita dapatkan, kan ayat ini mengatakan begini, usia 40 orang itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Berarti ada satu kesan secara implisit yang bisa kita petik dari ayat ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku. Berarti kan selama masa usia remaja sampai 40, berarti dia mampu memaksimalkan usia itu dengan sebaik-baiknya. Dia bisa mengupgrade ketakwaannya, mengupgrade keilmuannya. Nah, usia 40 belajar itu sudah beda, kesempatannya berbeda, tuntutannya sudah berbeda. 40 itu sudah punya keluarga, sudah punya anak dan seterusnya. Itu sudah beda. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, Al-Kahfi itu cerita tentang pemuda yang oleh Allah mereka itu dipuji. Dinyatakan dalam surah Al-Kahfi itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah sekelompok pemuda, fityah jamak dari fatan, amanu bi rabbihim. Amanu bi rabbihim itu mereka punya keimanan yang kokoh terhadap Tuhan mereka itu kepada Allah. Ini nanti nyambung dengan dawuhnya Imam Syafi'i tadi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kenapa? Karena takwa itu adalah prestasi ketakwaan, iman itu adalah potensi rohani. Yang itu harus diasah, yang untuk menggapai prestasi itu dibutuhkan ilmu. Karena kita ini ibadah ada ilmunya, semua ada ilmunya. Maka ketika orang mau mengasah ilmu dan ketakwaannya, ini Allah menyatakan wazidnahum huda, kami tambah bagi mereka petunjuk. Inilah yang kemudian orang semakin berilmu itu seharusnya semakin bertambah rasa khasyah kepada Allah. Disitulah prestasi-prestasinya semakin banyak. Nah ini kalau sudah mencapai usia 40, maka tidak heran kalau dia kemudian bersyukur gitu loh. Umpama dari muda tidak diasah, tidak punya apa-apa, 40 itu sulit untuk bersyukur. Karena apa ya yang bisa saya andalkan? Susah hidupnya. Dunia itu singkat. Sampai hari ini yang baru masuk ma'had itu melihat semester 8 itu 4 tahun kemudian, 4 tahun yang akan datang itu koyok-koyok masih lama. Tapi tanyakan ke kakak musyrif yang sudah semester 7, semester 8, rasanya baru kemarin masuk ma'had. Sama dengan usia kita. Jangan punya mbah
Mungkin masih ada usia 80 tahun, 90 tahun, jenengan tanya, "Mbah, usia 90 itu terasa lama apa enggak hidup di dunia?" Enggak, lecek, tas. Rasanya baru kemarin. Selalu begitu. Makanya jangan sampai 4 tahun ini ketika sampai belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim ini tidak mengupgrade ketakwaan dan keilmuan Anda. Dan di ma'had inilah dalam waktu 1 tahun ini manfaatkan sebaik-baiknya. Karena nanti insya Allah akan dilaksanakan placement test, nanti akan dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini tolong sesuai dengan kemampuan kalian. Sing pinter gak usah pura-pura gak iso, sing gak iso gak usah pura-pura pinter. Maksudnya ketika ngerjakan soal itu atau ketika dites. Kenapa? Karena ini nanti kami dari ma'had ini akan menyiapkan sesuatu yang bisa jadi belum kalian peroleh, termasuk yang sudah di pesantren. Maka kita beri menu yang berbeda gitu loh. Sehingga inilah nanti tolong ketika placement test ini diikuti sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan panjenengan semua ketika masuk bergabung di ma'had dan di UIN Maulana Malik Ibrahim malam ini adalah takdir atau sebuah bentuk bimbingan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan panjenengan semua para mahasantri baru betul-betul menjadi orang-orang yang salih, menjadi orang-orang yang termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.